Baik teman-teman, kita pada sore hari ini akan melanjutkan kelas takrid kita. Di sini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ini berkaitan dengan at-takhrij an tariqi ma'rifati kalimatin yaqilu dawranuha 'alal alsinah min ayyi juz'in min matil hadis. Ya, kita secara sederhana ini bisa kita artikan dengan takhrij melalui lafaz dari matan hadis. Ya, di beberapa kitab ilmu takhrij lainnya menggunakan diksi yang lebih sederhana dari yang diungkapkan Mahmud Tohan ini di dalam bukunya, yaitu menggunakan redaksi at-takhrij bi tariqati lafzatin barizatin min matil hadis, ya. Lafaz yang muncul dari matan hadis. Nah, ini tentu istilah yang digunakan oleh Mahmud Tohan ini ada alasannya kenapa beliau menggunakan diksi antari qati ma'rifati kalimatin yaqillu dawranuha alal alsinati min ayyi juz'in min matil hadis. Atau kita terjemahkan takrid melalui kata yang jarang diucapkan oleh lisan, ya, dari potongan matan hadis. Oke, baik, kita teruskan. Mengenal berkaitan dengan metode ini, ya, thariqah yang ketiga ini. Nah, tentu ini kalau kita lihat di usul takrid nggak ada ya teman-teman terkait penjelasan ini. Ini saya ambil dari kitab Al-Arij fi Ilmi Usul Takrid, ya, di kitab yang lain. Nah, supaya ini lebih melengkapi, memperjelas teman-teman terkait metode ini. Nah, di sini disebutkan hadihi ihdat turuqil muhimmah wa yalja'u ilaiha al-bahithu idza ta'addara alaihi ma'rifatur rawil a'la lil hadis wa ma'rifatu matla'il hadis wa ma'rifatu mawdu'ihi fa illam yatayassaril bahithi eh, ma'rifatu ahadi hadhil mu'tiyatis thalath luji'a ila hadhihi tariqah atau laja'a ilaiha hadhihi tariqah. Ya, kalau kita terjemahkan di sini, eh, hadhihi ihdat turuqil muhimmah. Ini merupakan eh, salah satu dari metode-metode yang penting juga, dan para peneliti, para pencari hadis menggunakan metode ini, ya, idza ta'addara 'alaiha, apabila dia merasa kesulitan ma'rifatar rawi, eh, ketika dia sulit untuk mengetahui periwayat pertama atau dalam arti sahabat Nabi, ya. Kalau kita baca terjemahan sini, atau ketika seorang peneliti itu kesulitan mengetahui awal matan hadis atau topik hadis tersebut, ya. Jika peneliti tidak dapat mengetahui salah satu dari tiga hal tersebut, maka ia bisa menggunakan metode ini. Sebab metode ini bergantung pada mengetahui satu kata asing dari lafaz-lafaz dalam hadis tersebut. Nah, jadi langkah berikutnya, kalau pertemuan pertama kita dengan Ar-Rawil A'la, ya, dengan sahabat, kemudian yang pertemuan kedua kita dengan Matla'il Hadis, dengan awal kata dari hadis, ya, dari matan hadis. Nah, yang berikutnya yang bisa kita gunakan, bahkan ini juga dianggap yang paling mudah di kitab-kitab ilmu takrib lain, misalnya di kitab Al-Arij tadi, itu dikatakan bahwa metode ini bukan hanya bisa digunakan oleh para muhaddisin, tapi orang-orang awamun nas juga bisa menggunakan tentang apa berkaitan dengan metode ini. Nah, eh, kitab apa yang bisa kita gunakan dari eh, apa namanya metode yang ketiga ini? Wa yusta'anu fi hadhihi tariqati kitabil Mu'jam al-Mufahras di Al-Fadil Hadis An-Nabawi wa ilaika wasfan kamilan lahu, ya. Dalam metode ini, kitab yang bisa kita gunakan adalah kitab Mu'jam al-Mufahras di Al-Fadil Hadis An-Nabawi. Nah, sekilas tentang kitab Al-Mu'jam al-Mufahras. Wa mu'jamun mufahrasun li al-fadil hadis an-nabawi al-mawjuda fi tis'ati masadir min ashhuri masadir sunnah, ya. Wahya al-kutub at-tis'at as-sittah wa Muwatta Malik wa Musnad Ahmad wa Musnad Ad-Darimi. Jadi ini adalah kitab kamus, ya, indeks lafaz hadis Nabi yang terdapat dalam 9 sumber dari sumber-sumber hadis yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling populer, yaitu adalah Al-Kutub As-Sittah, ya, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-Darimi. Nah, penting diketahui bahwa teman-teman, jadi
salah satu kalau kita misalnya mengenal istilah ada Al-Kutub Al-Khomsah, Al-Kutub As-Sittah, ada juga Al-Kutub At-Tis'ah. Nah, tokoh yang mempopulerkan Al-Kutub At-Tis'ah itu adalah penulis kitab Al-Mu'jam Al-Mufaros itu. Apa ini? Yaitu Aranjan Wensing ini, orientalis barat ini yang mempopulerkan ya. Kalau misalnya Al-Kutub Al-Khomsah ada eh, namanya As-Silafi ya, dengan bukunya Al-Usulul Khomsah itu. Kemudian ada Muhammad Ibn Thahir Al-Maqdisi dengan bukunya Atrof Kutub Sittah ya, itu mempopulerkan tentang Al-Kutub As-Sittah. Nah, yang mempopulerkan tentang Al-Kutub At-Tis'ah itu adalah Aranjan Wensing ini, seorang orientalis. Kita teruskan. Waqat rattaba hadal mu'jam wa nadhamaha lafifun minal mustasriqin wa nasyarahu ahadukum wa huwa Duktur Aranjan Wensing ya. Di sini disebutkan bahwa Mu'jam ini ya, disusun dan diurutkan oleh sekelompok orientalis. Lafifun minal mustasriqin. Kelompok dari orientalis. Ya. Salah satunya adalah Dr. Aranjan Wensing. Ya. Wafat tahun 1939 Masehi. Ustadul Arabi Bijami'ati Leiden. Dia adalah seorang profesor bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda. Wadzalika bimatba Ibril bi Madinati Leiden bi Holanda wa syarakahum fi ikhrajihi wa nasrihi almarhum Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sebenarnya kalau buku ini tuh ditulis dengan bahasa Inggris teman-teman. Nah, kemudian dibahasakan dan diperbaiki oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kemudian dipopulerkan juga oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, jadi memang ini kitab Al-Mujam Al-Mufaharos eh, ditulis oleh non-muslim teman-teman ya, orang-orang yang non-muslim, bahkan dia punya pemikiran-pemikiran hadis yang juga istilahnya eh, tidak baik lah. Maksudnya kalau dalam konteks Islam dia cenderung berseberangan yang banyak dikritisi, termasuk diantaranya Mustafa Al-Atomi juga mengkritik pemikiran beliau terhadap hadis ya. Nah, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan isi dari Al-Mu'jam Al-Mufaharos. Nah, ini kira-kira seperti ini, teman-teman. Dia disusun kalau Al-Mu'jam itu kamus ya, bukan kemarin kayak seperti kitab Mu'jam yang kita pelajari, kayak Al-Mu'jam Al-Kabir. Kalau Mu'jam Al-Kabir memang kitab hadis, ya. Dia berisi urutan huruf-huruf hijaiyah, tapi berdasarkan nama guru dari mu'allif, guru dari mukharrij, dari penulis bukunya itu. Nah, kalau di sini ini semacam kamus hadis saja. Al-Mu'jam ini ya maknanya lughawi, kamus hadis ya, kamus berisi em, kata-kata di dalam hadis. Ya, nah, makanya kalau kitab Mu'jam Al-Mufaros meskipun ada diksi Al-Mu'jam, dia kalau di daftar kitab-kitab hadis, literatur hadis, dia masuk ke dalam kitab Fihrisat, ya, bukan masuk ke dalam kitab Al-Ma'ajim, karena dia lebih ke indeks itu, lebih kepada indeks. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini isi dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufaros. Nah, misalnya kalau kitab dihadapkan oleh hadis hadihil bahaim laha awabid ke awabidil wahas. Misalnya ada hadis ini bicara soal hewan ternak itu bisa juga seperti hewan-hewan liar ya yang kabur gitu. Ke awabidil wahas seperti hewan-hewan liar pada umumnya ya. Bahkan dari redaksi selanjutnya Aman akhodaha bila idni sahibihi ya fa'alaihi rudduhu ya. Maka barang siapa yang mengambil tanpa izin dari pemilik hewan ternak tadi yang kabur itu, yang jadi liar itu, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Nah, ini maka kalau di dalam Mujam Mufaros nanti redaksinya tidak lengkap, dia hanya potongan saja, menyesuaikan nanti dengan misalnya ini saya kan bukan di huruf hamzah. Nah, di huruf hamzah misalnya dari kata abada di sini ada awabid ya, awabid, terus abadun, Allahu abad, ini matan-matan hadisnya teman-teman. Nah, jadi matan hadisnya di sini hanya potongan saja. Kemudian nanti ada simbol-simbol semacam ini yang ditulis oleh penulis buku. Kho, terus juga
jihad, terus ada nomor 191, kemudian ada syirkah 216. Nah, ini apa maksudnya? Kita, kita akan bahas pada sore hari ini. Nah, simbol-simbol tadi yang tadi ini ada kho di garis atas, ada mim ada garis atasnya, kemudian dal ada garis atasnya. Itu adalah kitab-kitab ya, kitab-kitab hadisnya. Nah, kitab-kitab hadisnya. Sini sudah dijelaskan oleh Mahmud At-Tahan. Kho di situ maksudnya adalah Bukhari. Itu dalam Sahih Bukhari, Muslim, takmim itu Muslim, ta itu Tirmidzi, dan itu Abu Daud, dan itu An-Nasai. Dan seterusnya, kalau kita lihat di sini, misalnya kho berarti ini Bukhari. Kalau di sini misalnya ada mim yang di garis atas, berarti ini Muslim. Ini dal berarti Abu Daud. Tak Tirmidzi. Ada di kitab At-Tirmidzi. Lalu apa maksud dari jihad? Ada nomor di sini. Kita teruskan. Sini ada penjelasan dari Mutahan ya. Wa tariqatud dalalati ala maudi'il hadis fil kutub at-tis'a al-madhkurah ba'da kitabati ramzil kitab huwa kitabatu ismil kitab al-mawjuda fihi dalikal hadis. Ya ka qawlihi adab matalan illa fi musnad Ahmad taba'an li'annahu murattabun alal masanid. Jadi cara menunjukkan posisi hadis dalam kitab-kitab induk yang 9 tadi yang telah disebutkan sebelumnya setelah menuliskan simbol kitab hadis. Nah, simbol ini maksudnya tadi ya, kho, ta, ya, misalnya dengan dal, nun, simbol-simbol ini, maka dituliskan nama kitab atau kita terjemahkan nanti tema ya kitab. Berarti kalau begitu, kho di sini Bukhari adalah ada di kitab diat ya, atau tema diat. Kemudian Muslim ini ada di tema pasamah. Daud ada di Abu Daud ada di tema atau Kitabul Hudud ya. Seterusnya. Yang terdapat hadis tersebut seperti tema adab misalnya dan dikecualikan pada Musnad Ahmad ya. Tentu karena ia tersusun berdasarkan musnad nama-nama sahabat ya. Annahu murattabun alal masadid. Jadi Musnad Ahmad itu kenapa tidak dibedakan kalau kita lihat di sini Musnad Ahmad dengan simbol hak mim kan tadi sebelumnya. Hak mim itu Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, tapi dia tidak dengan ditulis berdasarkan tema. Kalau yang sebelumnya Bukhari dengan diat, Qasamad, hudud, hudud, diat dan seterusnya. Kalau Imam Ahmad nanti dengan angka, angka kemudian ada nomor-nomor ini. Nah, apa maksud dari itu semua? Nanti kita bahas. Kemudian ditunjukkan pada nomor bab ya dalam kitab tersebut dengan menuliskan angka seperti 15 ya. Nah, baru nanti ini adalah 6 ini bukan nomor hadis, tapi 6 ini adalah di sini. Berarti adalah nomor bab. Nomor bab. Jadi kalau kita baca secara sederhana sini berarti Al-Bukhari berarti hadis ini nih hadis la yahillu damu mri'in muslimin illa terus dan seterusnya wa zani itu berada di Al-Bukhari Kitab Diyat bab ke-6. Berarti Muslim ada di bab ada di kitab Qasamah bab ke kalau Muslim agak berbeda ya nanti. Ini Abu Daud kitab hududnya. Bagaimana dengan Imam Muslim? Nah, Imam Muslim agak beda ya di sini. Ini dikecualikan untuk Sahih Muslim dan Muwatta Malik karena angka tersebut menunjukkan nomor hadis secara berurutan dari awal kitab tersebut. Nah, kalau yang tadi Bukhari dan yang lainnya itu dengan nomor bab. Kalau misalnya Imam Muslim nanti nomor hadis ya dari dari kitabnya. Ya, dari kitabnya. Oke. Lanjut simbol Musnad Ahmad ya, simbol Musnad Ahmad. Kita pahami. Amal musnadu fa innahu yusharu ila maudi'il hadis fihi bi kitabati raqmin kabirin wa raqmin saghirin. Ya. Farraqbul kabir yushiru ilal juz wa raqmul saghir yushiru ila safhati min dalikal juz'. Nah, adapun terkait Musnad Ahmad, maka penunjukan posisi hadis itu dengan menuliskan nomor besar dan nomor kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada nomor besar nih yang agak di bold, lalu di sini ada nomor kecil. Nah, apa maksudnya? Nah, nomor besar ini menunjukkan jilid. Ada di juz berapa, jilid berapa ya. Berarti di sini ada jilid 1 dan nomor kecil menunjukkan halaman dari jilid tersebut.
Ya, jadi halaman. Itu. Ini berkaitan dengan simbol Musnad Ahmad Ibnu Hambal. Nah, kalau misalnya terkaitan dengan Musnad Ahmad Ibnu Hambal, itu kan tadi menunjukkan halaman. Sedangkan setiap cetakan Musnad Ahmad itu punya halaman yang berbeda, punya juz yang berbeda ya. Cetakan Mesir ya Maimaniyah misalnya ada 6 jilid, kitab di Darul Hadis punya Ustadz Ahmad itu cetakannya jumlahnya ada 16, ada juga yang pernah saya lihat Ustadz Ahmad itu sampai 50 jilid dan seterusnya. Itu kan tentu jumlah jilidnya dan halamannya berbeda. Lalu apa yang bisa cetakan apa yang digunakan oleh Wensing ini dan kawan-kawan untuk menyebut Musnad Ahmad bin Hambal ya sini fa inna arqamal ajza as-safahat allati yushiru ilaiha ashabul mu'jam ya arqamut tab'ah al-maimaniyah bi Misr sana 1313 Hijriah waqad sawwarat hadhihi tab'ah. Pokoknya di sini secara sederhana bahwa nomor-nomor jilid dan halaman yang dirujuk oleh para penyusun Al-Mu'jam adalah nomor-nomor dari cetakan Al-Maimaniyah di Mesir tahun 1313 Hijriah. Ya, itu yang dipakai. Jadi beda kalau teman-teman misalnya menggunakan takrit nanti menggunakan kitab Al-Mujam Al-Mufarros, kemudian disuruh merujuk ke Mustad Ahmad, lalu kitab Mustad Ahmadnya adalah cetakannya Darul Hadis, itu nggak cocok, nggak akan sesuai dengan instruksi dari kitab Al-Mujam Al-Mufarros. Jadi yang diinstruksikan adalah kitab terbitan dari Al-Maimaniyah di Mesir. Nah, kemudian tadi teman-teman, kenapa tadi di awal ya, di awal pembahasan kita penulis kok menggunakan diksi kalimatin yakilu dawranuha alal alsinah. Kalimat yang jarang diucapkan oleh lisan. Nah, di sini dijelaskan juga oleh Pak Mahmud At-Tahan maksudnya apa? Wa tartibu mawadil mu'jam taqaraba tariqata tartibil ma'ajim al-lughawiyah bisyaklin amin lakin laisa lil ahrufi wa masyabihiha wala li asma'il a'lam wala lil af'alil lati yakthuru wuruduha kaqala wa ja'a wa ma tasarrafa minha dzikrun fihi. Jadi penyusunan materi-materi di dalam kitab Mujam ini mendekati metode penyusunan kamus-kamus bahasa secara umum ya. Tetapi tidak memuat huruf-huruf ya. Huruf-huruf di sini sebenarnya kalau dalam konteks ilmu nahwu ya ada huruf istifham, ada huruf jar, ya ada huruf atof ya kalau kita terjemahkan ya mungkin kata hubung, kata tanya dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman menggunakan al-mu'jam mufarros, misalnya ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita tulis di sini. Nah, di sini hadis misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ah, maka teman-teman kalau misalnya mencari dengan ada di sini ada diksi al-muslimu, ada man, ada salima al-muslimuna min lisanihi. Nah, kalau teman-teman seandainya mencarinya dengan eh, min di sini, huruf ya, huruf min itu tentu nggak akan ketemu sih, karena dia tidak memuat huruf-huruf tadi. Dia juga dengan man, meskipun ini eh, man itu bisa isim isyarah, ini juga tidak bisa digunakan. Lalu berikutnya wala li asmail a'lam dan juga tidak berdasarkan nama-nama ya bisa jadi nama orang, nama tempat itu tidak disebutkan di dalam Mu'jam al-Mufahros. Wala lil af'al dan juga tidak fi'il-fi'il ya allati yakthuru wuruduha yang
banyak waridnya ya. Misalnya diksi kola, kola itu wah di dalam hadis sudah ribuan itu jumlahnya penyebutan kata kola. Begitu juga jaa. Nah, itu diksi-diksi yang banyak sekali muncul dalam hadis dan umum penyebutannya itu tidak dimasukkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarros. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman ketika menggunakan Al-Mu'jam Al-Mufarros. Jadi yang bisa kita gunakan ketika mencari misal dari hadis Al-Muslimu man salimal muslimu namin lisani wa yadi itu bisa dari Al-Muslim kita cari. Ya. Tentu ini Al-Muslim di sini pun kita mesti melihat wazannya dan mauzunnya ya. Misalnya al-muslimu kan dari wazan salima yaslamu ya. Berarti dari apa fa'ila yaf'alu. Nah, jadi kita mengambil sulasinya dulu. Kita mengambil istilahnya apa? Eh, tiga huruf yang dari wazannya itu ya. Al-muslim berarti salimanya yang kita ambil. Berarti kita cari dari huruf sin, bukan mencarinya dari huruf mim ya. Itu. Oke. Lanjut. Coba kalau kita buktikan ya, kita cari misalnya di sini ada hadis la yahillu damu mri'in ya, muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin. Sebenarnya ada terusannya ini. Coba kita cari aja misalnya kita contohkan. Di sini keterangannya ada di Bukhari, kita Diyat eh, bab ke bab ke-6 ya, bab ke-6. Nomor bab ke-6. Kita buka di Sahih Al-Bukhari. Nah, ini Sahih Bukhari berarti nanti kita cari di sini kalau di kitab yang langsung ada daftar tema, teman-teman bisa langsung cari di manakah kita Diyat, scroll terus, kita Diyat ada di sini. Ada di bab kitab ke-78, 87. Kita Diyat. Nah, tadi kita Diyat nomor bab ke-6 ini bab pertama bab Qulillahi ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah, terus ini ada bab kedua bab Qulillahi ta'ala berarti bukan di sini hadisnya. Lalu lanjut ke empat keempat bab su'alil qatil. Nah, hadisnya pasti bukan di sini. Dilanjutkan nanti sampai bab ke-6 bab Qaulillahi ta'ala annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil udun. Nanti hadisnya ya, An Abdillah itu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wal mufariq lidinihi at-tariku lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah kecuali dengan tiga hal. Jadi kata Nabi kalau orang sudah muslim tidak bisa dibunuh, tidak boleh dibunuh kecuali yang dihalalkan itu tiga kategori saja. Apa? An-nafsu bin nafs. Orang yang membunuh orang lain, at-thayyibuz zani, seorang yang berzina, ya. Yang sudah at-thayyib itu orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Ya, wal mufariq lidinihi ya, at-tariku lil jamaah, orang yang murtad, yang keluar dari kelompok ya. Lil jamaah ini konteksnya mungkin zaman Nabi, karena zaman Nabi orang yang murtad itu berbahaya teman-teman. Dia bisa membocorkan rahasia strategi dakwah Nabi. Itu makanya Nabi menginstruksikan orang-orang yang menjadi murtad itu patut dicurigai, wajib untuk dibunuh kata Nabi. Bukan berarti ini maknanya adalah orang yang murtad itu kita bunuh, bukan. Tapi ada kriteria, ada konteksnya yang hilang di sini. Nah, baik. Itu tadi kita ketemu hadisnya sesuai dengan yang ada di Mu'jam Mufaros. Atau tadi misalnya di kitab Muslim. Di kitab Sahih Muslim di tema Qasamah. Di nomor hadis 25 atau 35 ini. Nah, kita lihat, kita buka Sahih Muslim. Sahih Muslim bab Qasamah. Jadi ada bab Qasamah, bab kedua.
kitab ke-28, berarti hadis ke-20 tadi 20 berapa? 25, ke-25. Nah, terus ini masih nomor ke-14, 15, 20, 21, 23, 25. Nah, ini 25. Nah, ini di Sahih Muslim itu nomornya ada dua ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor dihitung dari kitab, dari temanya, dari tema ini. Kalau nomor yang di sebelahnya ini nomor dari awal, dari ada yang menghitungnya dari Muqaddimah, ada yang menghitung dari Kitabul Iman. Ya, berarti ini sudah hadis ke 1676. Kalau nomor kitab, kalau nomor dari kitabnya dari temanya itu 25. Nah, yang dipakai dalam Al-Mujamul Faros adalah nomor dari kitabnya ini, dari temanya. Ya, ya itu teman-teman. Oke, itu berkaitan dengan Sahih Muslim. Coba kalau kita beralih ke Musnad Ahmad yang agak berbeda. Ya, kalau di Musnad Ahmad tadi di nomor satu, ini kan ada nomor satu berarti adalah apa tadi? Kalau nomor besar menunjukkan jilid juz satu di halaman 282, 282 atau 382 ini. Kita buka Musnad Ahmad di jilid satu. Mana ya, Musnad Ahmad? Saya dulu, bentar. Saya buka kitabnya. Oh, Musnad ini. Musnad Ahmad ini jilid satu di halaman tadi berapa? 282 ya, 282. Oh, buka 228. 382. 282 atau 38? Enggak ada ya. 382. Nah, ini di halaman 382 di sini muncul nanti hadisnya. Bihilai qala haddatsana Abdullah, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Al-A'mash, an Abdullah bin Murrah, an Masruqin an Abdullah qala Rasulullah sallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah. Nah, sesuai nih berarti di Musnad Ahmad ketemu. Nah, teman-teman tadi perlu diperhatikan kenapa sih misalnya tadi di Sahih Muslim kok tidak menunjukkan nomor bab, kenapa harus nomor hadis yang dihitung dari awal kitab tadi, awal kitab ya, awal temanya tadi. Nah, ini karena memang di Sahih Muslim itu sebenarnya ya, kalau ini kan cetakannya cetakan terbaru teman-teman, jadi sudah ada babnya. Jadi sebenarnya Sahih Muslim itu tidak ada babnya, dia hanya ada kitab, ada tema saja, tidak ada bab. Nah, lalu bab ini kerjaannya siapa? Kerjaannya adalah kerjaan dari penerbit sebenarnya. Nah, penerbit ini bisa jadi mengambil bab dari muhakkik ya, atau yang pada umumnya itu biasanya ngambil dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya itu Al-Minhaj ya. Biasanya umumnya ini adalah bab-bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, makanya kenapa misalnya di sini itu tidak diberi harokat misalnya judulnya dari Sahih Muslim. Itu bisa jadi karena ini bukan isi dari Sahih Muslim. Ini adalah buatan dari Imam An-Nawawi ataupun dari muhakkik ya. Bahkan nanti kalau kalian teman atau teman para akhuya, para abuya di sini melihat kok di bab Sahih Muslim kok beda-beda, itu jangan heran teman-teman. Itu ya, jangan heran karena itu bukan tulisan langsung dari Imam Muslim. Itu berkaitan dengan bab yang ada di Sahih Muslim. Baik teman-teman, itu mungkin yang kelas kita berkaitan dengan apa? Takrid melalui lafaz hadis. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini, silakan. Kami kembalikan dulu lah kepada Kak Mais, silakan Kak. Terima kasih Ustadz atas penjelasan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya Ustadz. Jadi untuk Afia, Ahbab, dan yang lainnya yang ingin bertanya bisa lewat chatroom ataupun bisa langsung ini ya.
open mic. Tapi sebelum itu, Ustadz, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Google Form, izinkan saya membacakan pertanyaannya, Ustadz ya. Yang pertama itu, jika sudah menemukan hadis dan merujuk salah satu sumber primer hadis, apakah sudah dianggap sahih tanpa merujuk lagi yang lain? Sama, Ustadz. Lanjut ke pertanyaan kedua atau mau langsung dijawab, Ustadz? Boleh satu-satu, Kak. Oke. Oke, saya mau share screen dulu deh. So, ya. Nah, jadi teman-teman terkaitan dengan apa tadi? Apakah kalau kita sudah menemukan letak suatu hadis itu sudah bisa dikatakan itu hadisnya sahih atau enggak? Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa kalau kita sudah menemukan hadis tersebut, kalau misalnya ditemukan yang di Sahih Muslim, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, maka ini kita otomatis sudah bisa menilai hadis-hadisnya berstatus sahih. Tapi kalau misalnya di luar dua kitab ini, itu perlu diteliti lebih lanjut. Nah, sedangkan penelitian untuk menentukan status sahih hasan daif itu perlu beberapa langkah ya. Misalnya penelitian hadis, langkah-langkah penelitian hadis. Dan hadis itu yang pertama adalah takhrid dulu teman-teman. Jadi takhrid menemukan hadis di sumber primer atau di kitab hadis lah ya, kitab hadis. Nah, setelah kita menemukannya, ini penelitian hadis untuk menentukan, maksudnya adalah untuk menentukan status hadis, apakah dia sahih atau hasan atau dhaif. Ya. Pertama kita takhrid. Berarti setelah takhrid adalah kita melakukan i'tibar, teman-teman. I'tibar. Nah, i'tibar ini berarti kita menyebutkan atau menuliskan secara keseluruhan, menyebutkan seluruh hadis, baik sanad maupun matannya, dan matan yang ada di kitab sumber tadi. Yang ada di kitab sumber. Ya. Nah, menyebutkan seluruh sanadnya. Artinya, dalam arti ini bermakna bermakna eh, tawabi' dan syawahid. Tawabi syawahidnya, jalur lain. Syawahid. Syawahid. Nanti kita tentukan yang mana tawabi, yang mana syawahid. Nah, setelah itu nanti kita akan yang namanya membuat haikal sanad. Haikal atau bagan sanad. Bagan sanad. Bagan sanad. Bagan sanad. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, setelah kita melakukan i'tibar, nanti ada yang namanya dirasatul asanid, kajian sanad. Sanad dirasatul asanid ini mencakup nanti dirasatul sanad itu mencakup penelitian atau pembahasan tentang itisol atau tidak. Itisol. Kita melihat dari sanadnya ya, itisol atau tidak. Itisol atau inqita, terputus atau tersambung sanadnya. Ini bisa dilihat dari sigot tahamul. Apakah dia menggunakan haddasana, akhbarona, atau menggunakan diksi an. Kalau misalnya an, perlu diteliti lagi. Apakah dia mudalis atau bukan. Ya. Lalu juga dilihat dari segi tahun lahir dan wafat. Hubungan guru murid. Itu juga yang bisa menentukan itisol dan inkitoknya. Nah, kemudian yang kedua kajian tentang dobet, dobet, ya, juga dobet dan juga adel, adlun, adelnya ya. Ini kalau dobet itu berkaitan dengan hafalan, kekuatan hafalan. Hafalan, kalau adel itu berkaitan dengan kesolehan. Hafalan berarti
kualitas pribadi, kualitas personal, soleh atau tidak ya, soleh atau tidak. Kalau ini hafalan kuat atau tidak ya, berkaitan dengan jadi kualitas hafalan ini kualitas personalnya. Baru nanti ada di sini yang kajian lebih mendalam dan ini jarang digunakan, ada namanya kajian tentang ilal. Ilal juga termasuk diantaranya nanti syad, membahas tentang syad. Syad. Nah, ini berkaitan dengan kajian sanad. Biasanya kalau kita kita teliti itu tiga macam ini aja teman-teman. Nah, dua yang terakhir, syad dan ilal, itu biasanya jarang disentuh. Bahkan ini kalau kata peneliti sekarang dianggap sebagai pajangan teori aja. Lalu selanjutnya kita melakukan kajian matan. Nah, kajian matan biasanya kita membandingkan matan hadis tersebut, apakah matannya itu matan hadis sesuai dengan Al-Quran atau enggak. Ini kita bisa merujuk ke kitabnya Salahuddin Al-Idlibi, manhaj apa namanya, Naqdul Mutun Inda Ulama Il Hadis. Ya, di situ beliau menawarkan ada aslinya empat, empat kajian matan ya. Jadi menyesuaikan matan dengan Al-Quran, matan dengan hadis lain, matan sesuaian dengan hadis lain atau hadis sahih lain, hadis atau hadis sahih lain atau hadis mutawatir ya. Kemudian kesesuaiannya dengan sirah atau sejarah. Nah, apakah dia dengan fakta sejarah sesuai apa tidak? Kalau misalnya berlawanan dengan fakta sejarah, itu otomatis dari segi matan ada kecederaan. Lalu kesesuaian dengan akal sehat, dengan logika, dengan akal. Nah, itu. Ini kajian matannya. Nanti setelah itu baru kita bisa sudah ketahuan tadi kajian sanad kita sudah ditentukan misalnya hadis ini sahih secara sanad, kemudian sahih secara matan, baru kita bisa menghukumi hukum hadis. Apakah hadisnya ini nanti sahih atau sahih hukum hadis, sahih, hasan, dan ulama kontemporer menambahkan lagi nih ada dhaif jiddan, ada maudhu. Nah, ini. Kalau misalnya tadi, jadi intinya begitu teman-teman. Kalau misalnya kita mentakrid dan diarahkan pada Sahih Bukhari Muslim, otomatis hadisnya sudah kita bisa kita pastikan eh, sahih. Tapi kalau misalnya di lain Sahih Bukhari Muslim, kita mesti melakukan penelitian lagi. Dan kita sekarang ini hari ini masih berada di tahapan yang pertama saja teman-teman. Masih ada di sini kita. Kita perlu ada setidaknya ada empat lagi untuk bisa sampai kepada menghukumi hadis apakah hadis itu sahih atau tidak. Nah itu teman-teman kira-kira. Terima kasih Ustadz. Sekarang eh, pindah ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Kitab apa saja dan mu'alif siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer hadis selain Ibnu Jarir At-Tabari? Mohon informasi dan penjelasannya Ustadz. Mau di sini kan tadi diulangin kan pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan yang kedua ini, kitab apa saja dan mu'alif siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai sumber primer hadis selain Ibnu Jarir At-Tabari? Jadi yang termasuk Masadir al-Asliyah itu apa saja, Ustaz? Kalau berkaitan dengan kitab sumber primer, sumber sekunder ya, sumber primer, kitab apa ya yang bisa jadikan sumber primer. Kalau kemarin saya kan menyebut ada dua langkah untuk kita, minimal dua langkah ya, minimal dua langkah untuk mengetahui sumber primer hadis. Pertama dengan mengecek apa? Mengecek hadisnya. Kalau hadisnya itu mengutip mengutip dari
kitab hadis, berarti dia sumber al-masadir al-far'iyah ya. Kalau dia misalnya hadisnya eh, diambil dari gurunya langsung sampai kepada Rasulullah, itu dia otomatis sudah dia kategorikan sebagai al-masadir al-asliyah, sumber primer hadis. Nah, kemudian ya kalau di pertemuan pertama barangkali kita bisa lihat ya, masih ada nggak PPT-nya ya di pertemuan pertama terkait masalah takrid. Nah, ini berkaitan dengan sumber primer. Jadi, kalau kita caranya membedakan seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya sumber primer nanti di hadisnya dia Imam Bukhari misalnya mengambil langsung hadisnya dari guru beliau sampai ke Rasulullah. Ada Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair dan seterusnya, baru nanti riwayat hadis. Nah, kalau sumber sumber sekunder, nah itu biasanya adalah dia memangkas sanatnya, memangkas sanatnya, kemudian langsung ke sahabat ya. An Abi Hurairah, ini Riyadhus Shalihin salah satunya, itu rawahul Bukhari. Nanti di sini disebutkan mukharijnya. Nah, ini berarti kan penulis dari Riyadhus Shalihin atau Imam Nawawi ini itu mengutip dari kitab hadis, kitab primer hadis. Nah, ini otomatis kitab Riyadhus Shalihin dikategorikan sebagai kitab Al-Masadir Al-Far'iyah. Sedangkan Sahih Bukhari karena Imam Bukhari mengambil langsung dari gurunya sanatnya ini sampai ke Rasulullah, maka dia otomatis masuk ke dalam kategori sumber primer hadis. Ya, kalau kita kembali ke ini, berarti mengecek hadisnya yang diambil dari sanad sendiri. Ambil dari sanadnya sendiri atau diambil dari gurunya sampai Rasulullah. Nah, ini bisa mencakup kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Sahih Bukhari, Bukhari, kitab-kitab Sunan ya, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Sunan Said Ibnu Mansur, kemudian ada misalnya Muwatta Malik, oh, Malik, terus juga ada Musonaf, terus ada kitab misalnya Musnad Abu Dawud atau Yalisi dan seterusnya, dan Ahmad juga ini termasuk dari kitab-kitab primer hadis ya, kitab-kitab primer hadis kategorinya dua. Ini bisa jadi terdiri dari dua, bisa berarti kitab-kitab hadis, bisa juga berarti pertama kitab-kitab hadis, kedua yang kedua adalah kitab-kitab dari disiplin ilmu lain ya, seperti misalnya disiplin ilmu lain dengan catatan ambil ngambil sanadnya sendiri atau dari gurunya sampai ke Rasulullah ya, seperti misalnya kitab fikihnya Imam Syafi'i. Kalau di fikih ada Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan Al-Umnya sanad hadisnya diambil beliau sendiri dari gurunya sampai ke Rasulullah. Ada juga kitab Sirah, misalnya ada Sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Syam.
Ya, apalagi misalnya kitab tafsir, tafsir ada tafsir At-Tabari, itu kitab kitab yang tidak ngutip-ngutip At-Tabari, tafsir At-Tabari. Nah, lalu gimana misalnya dengan tafsir Ibnu Katsir? Kalau Ibnu Katsir justru malah masuknya ke Al-Masadir Al-Far'iyah, ya sumber-sumber sekunder, sumber sekunder. Ya, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam Al-Masadir Al-Far'iyah. Lalu yang kedua untuk kita bisa mengetahui terkait masalah sumber primer ini, sumber primer hadis adalah kita melihat dari tahun tahun wafat penulis. Ya, kalau abad pertama sampai abad kelima itu biasanya sumber primer. Umumnya sumber primer. Kalau di atas abad kelima dan seterusnya sampai seterusnya itu sumber sekunder hadis. Hadis biasanya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat ada kitab Musnad atau Sunan Ad-Darimi, beliau kan wafat pada 255 ya. Sunan Ad-Darimi wafat tahun 255 Hijriah. Nah, itu kan di abad ketiga. Nah, beliau itu kitab hadisnya bisa kategorikan kita nilai secara sederhana ya, umumnya itu adalah sumber primer. Nah, misalnya kalau kitab-kitab yang sudah ditulis di abad kelima dan seterusnya sampai abad seterusnya, misalnya kayak Riyadhus Shalihin atau kitab Ibnu Hajar yang wafat tahun 852, itu ada Bulughul Maram dan seterusnya ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kitab-kitab sekunder hadis, ya, kitab Al-Masadir Al-Far'iyah. Nah, kurang lebih seperti ini kalau untuk secara sederhana untuk kita bisa mengetahui sumber primer hadis atau Al-Masadir Al-Asliyah. Oke, kira-kira ini dua poin ini. Ini tuh Kak. Oke, kasih Ustaz. Ya, ini masih ada ya Ustaz pertanyaannya, yaitu gini, ulama dan sekaligus ahlu hadis, semisal Al-Ghazali, ketika kita membacakan hadis yang sumbernya dari beliau, dan beliau sendiri yang mendapat petunjuk mengenai kesohihannya dari Rasulullah secara langsung, apakah kita langsung mengatakan misalnya hadis ini disampaikan dari Imam Al-Ghazali dari Rasulullah atau bagaimana Ustadz? Apakah bisa dipahami Ustadz pertanyaannya? Ya, Iya. oke. Ini berkaitan pertanyaan tentang eh, apa ya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali tentu ini kan beliau kan lebih cenderung ranahnya itu ke dalam apa sebentar Kak. Beliau itu masuk ke dalam disiplin ilmu tasawuf sebenarnya. Beliau lebih concern di tasawuf ya. Jadi kita petakan dulu. Nah, misalnya kalau para sufi ya, sufi, sufi itu tentu dia dalam menyikapi hadis berbeda dengan ahli hadis. Dia dalam dia itu misalnya kriteria kesahihan menurut para ahli hadis, para sufi itu adalah dengan zauk, dengan perasaan itu, dengan rasa lah, perasaan, dengan rasa. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali seringkali itu ketika menilai hadis itu beliau dengan cara misalnya ada hadisnya, beliau cium aja hadisnya seperti ini. Lalu beliau bisa menyimpulkan, oh iya ini dari Rasulullah ya. Salah hadis man arafa nafsahu arafa rabbahu itu. Walaupun itu bukan hadis kalau menurut ahli hadis ya, tapi bagi Imam Ghazali, oh itu hadis. Nah, itu. Nah, kemudian kadang kala
kesahihan menurut para sufi, keabsahan hadis, atau keabsahan hadis menurut para sufi, menurut kaum sufi itu dengan zauk ataupun eh, mimpi, dengan mimpi, dengan mimpi. Nah, dengan mimpi seringkali para kaum sufi dengan pengalaman-pengalaman batin mereka itu seringkali menyampaikan hadis. Rasulullah pernah bersabda di dalam mimpi saya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita uraikan secara rinci, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya Al-Ghazali menyebut kalau hadis ini sahih, padahal dia tidak sahih dari segi periwayatan, itu sebenarnya adalah kebenaran kebenaran atau kesahihannya itu kan dalam konteks maknawi, bukan bukan konteksnya riwayatan. Jadi Imam Ghazali ingin menjelaskan kepada khalayak, kepada orang-orang bahwa sahih yang dia maksud itu adalah sahih secara maknawi. Misalnya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka kalau kita pahami, kalau menurut para kaum sufi, makna lahiriah dari hadis ini, kalau orang sudah mengetahui bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya lemah ya, atau tidak berdaya, maka dia paham bahwa Allah itu maha kuat, Allah aziz, Allah qawi gitu ya. Nah, kalau misalnya orang memahami dirinya bahwa dirinya itu butuh terhadap sesuatu, butuh terhadap banyak hal, ya maka dia paham bahwa Allah itu Ghaniyun, maha cukup, maha kaya. Nah, itu. Jadi maksud Al-Ghazali sebenarnya sahih ini bukan sahih dalam arti periwayatan, tapi sahih dalam makna, dalam konteks maknawi. Ya. Kemudian juga mimpi. Nah, mimpi ini juga problematik. Di kalangan ahli hadis sendiri ini juga bermasalah. Dan ini pun bermasalah ya, bermasalah dalam arti misalnya eh, ini penjelasan-penjelasan dari Imam An-Nawawi maupun Imam Ibnu Hajar, Nawawi dan Ibnu Hajar ya. Kalau Imam Nawawi mengutip dari Al-Qadi Iyad, ya Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Battal bahwa la yajuzu la yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biha. Ya, tidak boleh kita menetapkan hukum syariat itu berdasarkan mimpi ya. Jadi salah satu penolakan dari Imam Nawawi dan Ibnu Hajar adalah tidak boleh menetapkan hukum syariat berdasarkan mimpi. Ini maksudnya sindiran atau bantahan terhadap kaum kaum sufi. Nah, itu. Tapi kalau misalnya mereka memberi batasan, ada hal-hal yang diperbolehkan dalam arti kalau misalnya mimpi nabinya ini, nabi menyampaikan sesuatu dan itu sesuai dengan syariat, maka itu boleh saja dijadikan motivasi buat pribadi. Tetapi misalnya kalau misalnya eh, mimpinya ketemu nabi dan nabi memberitakan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, itu tentu wajib ditolak kalau menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al Asqalani. Nah, mungkin itu jawaban kira-kira berkaitan dengan keabsahan hadis menurut kaum sufi. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan boleh kita menyebut rawahul Ghazaliyu ya fil Ihya. Itu sebenarnya tidak masuk Ihya itu kalau kita perhatikan tidak masuk ke dalam kitab primer karena beliau justru malah mengutip banyak hadis dari kitab-kitab primer hadis seperti Bukhari, Muslim, ya dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah banyak ditakrit oleh para ulama-ulama seperti Al-Iraqi misalnya punya kitab Al-Mughni, ya, takrit dari Ihya ada Al-Mughni karya dari Al-Iraqi. Imam Iraqi punya kitab Al-Mughni. Kemudian ada Murtado Az-Zabidi punya kitab Ittihab Sadat itu juga mentakrit hadis-hadis yang ada di Ihya juga ya. Jadi beliau mentakrit hadis ini ya ternyata yang isinya bahwa beliau mengutip banyak hadis ya. Ya. Jumlah hadis kalau kata Ali Mustafa itu Profesor Ali Mustafa Yakub ya Al-Ghazali itu kan mengutip di Ihya sampai 7 ribuan hadis itu. Itu hampir sebanding dengan Sahih Bukhari yang jumlahnya hampir sama. Gitu. Ya, dari segi eh, wawasan tentang hadis mungkin beliau ya
bisa kita kategorikan sebagai orang yang juga belajar hadis. Ya. Tapi kalau konsistensi beliau dalam penggunaan metode ahli hadis itu perlu dipertanyakan ya. Orang-orang yang eh, mengatakan Imam Ghazali ahli hadis itu juga menurut saya jujur saya kurang setuju ya. Kalau sebab Imam Ghazali ya memang banyak mengutip hadis, banyak bicara soal hadis ya. Bahkan beliau juga di kitab Al-Mustasfanya itu, usul fikihnya itu kan juga ngomongin tentang eh, perbedaan apa namanya kuatnya as-sama ketimbang al-qiraah ala syekh ya. Beliau juga menyebutkan di situ. Itu hal-hal yang semacam itu menurut saya bukan jadi pertimbangan beliau ahli di bidang hadis. Kalau di tasawuf saya akui beliau di tasawuf hebat sekali. Tapi kalau di hadis karena beliau tidak konsisten atau berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para muhaddisin, maka beliau tidak pas untuk dimasukkan ke dalam daftar ahli hadis. Paling itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang dari form, sepertinya ini ada yang ingin bertanya langsung Ustadz, yaitu Ahwia Silakan, Bahtiar. silakan. Silakan ya untuk mengajukan. Avanzat izin bertanya mengenai aplikasi dari Mujam Fahras tadi. Jadi tahrij ini kan menggunakan eh, pecahan redaksi matan itu. Apakah semuanya bisa didapati dengan kata-kata yang ada? Misalkan tadi al-muslimu man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi min lisani wa yadihi. Bisa didapati ini di kata al-muslimu, bisa didapati di al-yadi dan bisa didapati di lisani. Apakah kita menggunakan mujam ini sebenarnya bisa di mana aja Tat? Gitu Tat. Dan apakah hadis ini terpencar di mujam ini Tat? Sekian. Baik. Berkaitan dengan al-mu'jam al-mufaros, jadi kadangkala ini salah satu bentuk kelemahan dari al-mu'jam al-mufaros ya, orang-orang yang mengkritik al-mu'jam al-mufaros. Kadang kan memang eh, diksi-diksi yang sifatnya agak umum itu kadang diberi rujukan lain. Misalnya kayak ada hadis yang kita bahas di sini, jadi saya tampilkan dulu di sini di tugas. Eh, Tarik melalui matan hadis. Nah, nah, di sini ada terangan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatil idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id karena Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka tidak mati hatinya pada hari ketika hati-hati itu mati. Nah, kalau misalnya kita direct random lah dikata apakah di semuanya ini bisa kita cari. Kalau di redaksi koma saja, biasanya ini kalau ini terlalu umum, kadang meskipun ada, tapi kadang eh, penulis mu'jam itu memberikan suruh merujuk ke redaksi yang lain itu. Seperti kita cari huruf qaf saja. Misalnya kita nyari huruf koma di sini koma. Sini huruf qaf. Kita buka baca mufaros, ini jilid 4, ya di jilid 4, hafaz bukan kita buka lagi jilid 3 atau jilid 5 ya. Di jilid 5 mungkin off ya. Off itu kita cari misalnya redaksi koma. Oh, mim, terus kok lam, off lam, bahwa
Kok wada, kok wada, kok wala. Nah, kok wama. Nah, ini lapas koma misalnya koma. Nah, ini kalau kita misalnya cari redaksi koma, tadi kan hadisnya man koma lailatul idaini lillah muhtasiban. Ini kalau kita nyari redaksi koma di sini, itu nggak ketemu pasti teman. Apa namanya? Kalau kita redaksinya ini tidak ketemu. Koma fi sholatil zuhur dan seterusnya. Koma Rasulullah itu nggak ketemu. Karena apa? Malah malah penulis mu'jam itu sudah karena penulis mu'jam sudah memasukkannya ke dalam daftar koma al-idaini. Jadi suruh kita merujuk pada al-idaini, ain, huruf ain ya. Karena di sini cuma terbatas saja. Jadi kalau kita misalnya mau nyari man koma lailatul idaini atau misalnya di redaksi selanjutnya itu ada kata ar-rahim, sajadu, yang sorifu, nanti suruh merujuk ke redaksi-redaksi ini. Jadi kalau misalnya man qoma lailatul idaini tadi di sini itu kita tidak ketemu. Nah, jadi kita nanti harus mencari ke huruf ain. Kita buka misalnya Mu'jamul Mufarras, huruf ain. Huruf ain, kemudian idaini, ain waudal. Karena kata audun, ada yang wudu audan. Ini kita di jilid keempat, ain wawu dal, ain wawu da, al ida ini. Nah, al ida ini di sini. Yusalluna al ida ini qabla khutbati. Nah, apakah ketemu nih teman-teman? Man qoma. Nah, ini ketemu kita di sini. Babun fi man qoma lailatul ida ini. Ya, di sini. Jadi tadi kalau di redaksi koma kita cari misalnya qafnya, komanya itu tidak ketemu. Malah disuruh merujuk ke tadi jilid yang di jilid 5 turun merujuk kepada redaksi Al-Aida ini. Ya, kita langsung merujuk ke lapas Al-Aida ini baru nanti ketemu hadisnya di situ. Nah, seringkali teman-teman kalau orang yang melakukan apa menulis apa yang mencari hadis dengan Mujam Al-Mufarros ini nggak paham dengan menulis Mujam Al-Mufarros. Seringkali ini dia nggak tahu apa maksud dari Rojek, Aidon, Basatuha, Al-Bayyinah, Khotiban, dan seterusnya ini tidak tahu maksudnya. Sehingga dia berkesimpulan, oh kok di koma ternyata man koma lailatul aida ini di Mujam Faros nggak disinggung, nggak dibahas itu. Padahal maksudnya adalah kita suruh mencari redaksi selanjutnya ini Al-Aida ini yang kata ada redaksi Al-Aida ini. Nah seperti itu kira-kira kurang lebih. Nah, ada di Ibnu Majah Kitabus Syiyam di bab ke-68. Kita bisa lihat di sini Ibnu Majah Kitabus Syiyam. Kurang lebih lah seperti itulah. Kitabus Syiyam nanti paling hadis ke 68. Hadis ke-68. Man qama lailatul idaini. Eh, kemudian zakat al-ma ke-68. Nah, ini kita busyam ya 68 babun fi man Maaf qama fi Ustadz, lailatul idain. layarnya belum Eh, ganti. sebentar kan. Udah. Nah, ini kalau kita merujuk ke kitab Sunan Ibnu Majah itu ini jilid apa? Ibnu Majah ke apa namanya di kitab kitab Siam, kitab Siam, kemudian di bab ke-68 nanti hadisnya ketemu. Man qama lailatul idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Ya, itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kita pandai-pandai memakai kalau misalnya di sarannya Mahmud Tohan bahkan di kitab apa di Mahmud Tohan itu
Justru kita disarankan untuk merujuk ke sebentar saya tampilkan dulu. Nah, kita disuruh merujuk ini mana ya? Nah, Ibnu Mahmud Tohan salah berkaitan dengan hadis salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna lillah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ya ilaihi mimma siwahuma. Nah, bahkan Mahmud Tohan itu menyarankan setiap diksi itu mesti diteliti semua itu di Mujam Faros. Ya, redaksi salasun mesti dicari. Nah, man ini tidak ditemukan, kuna tidak ditemukan, fihi tidak ditemukan. Wajada halawatul iman, wajada ada ditemukan. Nah, nasai, roji, beliau mencari dengan redaksi halawah. Nah, ternyata suruh roji amanah, suruh suruh melihat ke redaksi amanah. Atau beliau kemudian mencari dengan redaksi iman. Ini kan satu matan ini. Salah sun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang orang punya tiga hal ini akan mendapati manisnya iman. Ya, gitu. Kemudian iman cari lo ketemu disuruh melihat ini dan seterusnya an yakuna karena ini adalah huruf ini juga fiil yang mungkin yaksur wuruduha banyak disebutkan jadi ini tidak ada di kitab Mujamu Faros Allah nah, disuruh merujuk ke sini dan seterusnya. Nah, jadi cara penggunaannya seperti itu teman-teman. Ya. Kalau mau Mujamu Faros kita jangan hanya satu diksi saja, seluruh diksi bisa kita teliti, gitu. Kita cari. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ahuya Bahtiar? Apakah penjelasannya dapat dipahami? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini insya Allah ini jadi pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Em, untuk menghindari kekeliruan menyebutkan hadis, apakah hadis yang kita sampaikan atau bacakan itu hadis yang sahih atau tidak? Bagaimana cara yang tepat untuk menghindarkan diri agar tidak dikategorikan sebagaimana maksud hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Begitu. Apakah pertanyaannya bisa dipahami, Ustaz? Ya, jadi untuk kita tidak keliru, eh, pertama kita ini ya, kalau kita misalnya mengutip untuk kita terhindar dari kekeliruan, kita misalnya jangan sembarangan eh, ngambil hadis, ngutip hadis itu bukan dari kitab aslinya. Ya. Misalnya kita dapat hadis dari pamflet, kita dapat hadis dari misalnya kitab-kitab yang bukan kitab-kitab hadis, misalnya kayak kitab Durratun Nasihin, kitab-kitab nasihat itu kan Durratun Nasihin itu banyak sekali hadis-hadis dhaif misalnya. Nah, itu meskipun begitu ya tugas kita adalah kalau misalnya mengutip dari bukan kitab-kitab hadis, ya kita mencarinya dalam kitab-kitab hadis. Syukur-syukur nanti misalnya kalau misalnya kitab-kitab yang bukan hadis ini punya penilaian dari si penulis, ya. Entah dari mengutip dari ulama hadis atau dia memberikan penilaian sendiri. Nah, itu sih. Jadi ya sebisa mungkin lah kalau kita mau ngomongin hadis itu usahakan kita sudah tahu betul keberadaan hadisnya dan bagaimana respon para ulama tentang hadis itu. Nah, kalau syukur-syukur ya sahih. Kalau misalnya bahkan kalau misalnya sifatnya salah itu ada di apa namanya kalau ada hukum hadis itu disebut hadisul batil ya, itu hadisnya sifatnya batil. Batil itu bukan dalam arti kedustaan. Kalau misalnya waktu kedustaan yang disengaja atas nama nabi, ada juga yang batil. Batil itu kedustaan yang sifatnya khoto, sifatnya kesalahan ya, salah. Dia menyebut itu hadis padahal bukan hadis gitu. Kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja. Itu juga masuk dalam kategori, tapi ini soal ke neraka atau tidak untuk kasus yang batil itu saya cuma Allah yang bisa menentukan. Mungkin itu sebagai orang yang belum tahu.
Oke. Jadi sebagai orang yang sudah mungkin terpelajar, ya alangkah baiknya mengutip hadis dengan atau sudah mengetahui betul hadisnya berada di sumber primer dan statusnya sahih atau dhaif. Mungkin itu sih Kak. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Ustaz. Jadi izinkan saya untuk apa meringkas sedikit tentang materi hari ini, yaitu langkah-langkah penelitian hadis. Yang mana yang pertama itu adalah melakukan tahrij, menemukan hadis di kitab primer atau yang biasa disebut dengan masadir al-asliyah. Yang mana al-masadir al-asliyah itu bisa dibedakan dengan apa kitab-kitab yang memang mualifnya itu mempunyai sanad yang lengkap dan tersambung dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian langkah yang kedua itu adalah iktibar, yaitu menyebutkan jalur atau sanad lain dari hadis yang diteliti, yang mana itu mencakup tawabi ataupun syawahid. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan dirasatul asanid. Dirasatul asanid adalah kajian sanad ya, yaitu meneliti tentang terputus tidaknya sebuah sanad atau meneliti tentang kedobitan sebuah perawi dan juga meneliti tahun wafat perawi. Selanjutnya ada kajian matan, yang mana ini meliputi dengan apa kajian ilat matannya ya. Terus yang terakhir adalah kalau sudah semua kita lewatin, barulah bisa menilai hadis atau menghukumi hadis apakah hadis tersebut termasuk sahih, hasan, ataupun dhaif. Kemudian, untuk menghindari dari kekeliruan periwayatan hadis yang maudhu ataupun batil, maka seyogyanya kita merujuk kepada kitab primer. Mungkin itu saja ya yang bisa saya rangkum dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan ketiga ini dan semoga kita disehatkan kembali dan ditakdirkan kembali bertemu di pertemuan di minggu depan. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Ainul Yakin dan seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas ilmu tahris ini. Saya Maisi selaku moderator, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.